Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, memohon kiranya Engkau yang akan terus menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menjawab permintaan seorang dari orang banyak yang meminta agar ia menyuruh saudaranya membagi warisan, tetapi Yesus menolak terlibat secara hukum dan justru membawa perhatian orang itu kepada penyakit hati, ketamakan, serta perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Tuhan Yesus memahami bahwa banyak dari permasalahan di dunia bukan hanya soal aturan atau hukum, tetapi ia melihat jauh lebih dalam ke hati manusia. Seorang rohaniwan dari Southern Baptist, Pendeta Adrian Rogers mengatakan, "The heart of the human problem has always been the problem of the human heart." Inti dari setiap permasalahan manusia selalu berasal dari permasalahan hati manusia. Pertama-tama, ketamakan itu merupakan keinginan akan lebih banyak, dorongan tanpa batas akan milik. Ini bukan sekedar memiliki kekayaan, tetapi hasrat untuk terus menumpuknya demi rasa aman atau status diri. Hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya, artinya dalam bahasa Yunani lebih harafiah dapat diterjemahkan karena hidupnya tidak berasal dari kelimpahan miliknya. Kata Zoe yang diterjemahkan hidup itu merujuk pada kehidupan sejati dan bernilai, bukan hanya nafas biologis. Saudara, Yesus membalikan logika umum manusia yang merasa bahwa hidup yang baik adalah hidup yang berkecukupan secara materi. Di Perjanjian Lama, bangsa Israel di padang gurun diberikan mana oleh Tuhan setiap hari, cukup untuk hari itu. Bila mereka serakah dan menimbun, maka mana membusuk. Ini adalah pelajaran spiritual. Kehidupan datang dari kepercayaan pada Allah, bukan dari menimbun kekayaan. Di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus adalah roti hidup, seperti yang dicatat dalam Yohanes 6 ayat 35. Tuhan Yesuslah yang menjadi mana dan kepuasan yang sejati. Bukan harta, bukan karir, bukan pencapaian, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang menjadi jaminan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu, dan kami berdoa menyerahkan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami boleh terus merasa cukup karena ada Engkau yang menjadi milik kepunyaan kami. Dan kami pun adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga yang akan terus membentuk kami sehingga kami semakin hari boleh sungguh-sungguh hidup bergantung hanya kepadamu, bukan pada harta, kekayaan, ataupun setiap prestasi yang berusaha kami raih. Kami mau belajar sepenuhnya menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kiranya Roh Kudus memampukan kita melakukan kebenaran firman-Nya, dan kalau ada di antara saudara yang memiliki pergumulan dan rindu untuk kami doakan, silakan saudara bisa mengisi link yang ada di deskripsi. Di sana saudara bisa menuliskan pokok-pokok doa yang pastinya akan kami doakan. Tuhan kiranya yang akan terus memberkati dan menyertai kehidupan setiap kita.